Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat masih diberikan bisa bernafas, bisa menghirup udara yang segar, yang padahal di luar sana saat ini orang untuk menghirup udara segar itu sangat sulit ya akibat pandemi COVID-19. Nah, kita sangat bersyukur pada malam ini, pada siaran malam ini saya disertai anak saya Abang Rifki, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Itu pula dengan saya. Bagaimana Mas Rifki, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Rifki, mungkin tema kita malam hari ini adalah apa kira-kira Mas Rifki? Tema yang menarik saat ini, yang sedang viral, yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen. Mungkin kayaknya udah pada tahu deh dari judulnya ya. Ya gak usah ditanya lagi karena tema hari ini adalah tema misteri yang sedang beredar di mana-mana, yaitu berita tentang lampor. Ya ini sih gak usah ditanyakan lagi, mungkin di masyarakat Indonesia kayaknya udah kental banget ya dengan apa? Iya. Kepercayaan terhadap lampor, terhadap hal-hal mistis, gaib. Ya, khususnya masyarakat Indonesia yang memang notabene hampir sebagian masyarakatnya itu kebanyakan ya itu suka dengan cerita misteri, suka dengan cerita-cerita yang berbau mistis. Nah, mungkin ini malam ini tema yang akan diperbincangkan adalah masalah lampor. Nah, untuk lampor sendiri Mas Rifki, lampor itu adalah sejenis jin ya. Jadi jin yang jahat, jin yang iseng, jin yang jahil, jin yang suka mengganggu manusia, yang memang tugasnya yang memang sebagai pengganggu, sebagai pengusik ya, penggoda iman manusia, yang tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempengaruhi anak Adam supaya lupa, jauh dari ingat kepada Allah. Bukan begitu Bang Rifki? Betul banget. Bahkan di Al-Quran sendiri pun udah dijelaskan, mungkin untuk masyarakat, untuk warga-warga yang sering ngaji, mungkin ke kajian Islam, mungkin udah pernah dengar ya sering ya, bahwa jin itu diciptakan untuk apa? Memperlemah imannya anak Adam. Dari awal Betul. Mereka sudah di surga pun mereka udah janji sama Allah sendiri untuk mengajak anak Adam untuk masuk ke neraka bareng-bareng sama mereka. Nah, sekarang tinggal kitanya nih, gimana aku misalkan mau imannya kuat, ya harus rajin ngaji, datang ke pengajian, ikut mengkaji sama-sama ilmu agama supaya kuat imannya, supaya nggak takut sama yang namanya jin, ya termasuk lampor. Nah, masalahnya gini Bang, saat ini masyarakat ini sedang dihebohkan dengan kemunculan lampor yang tiba-tiba, bahkan sampai dia itu datang ke rumah warga, mengetuk pintu, menggedor pintu, yang tujuannya adalah untuk menteror masyarakat yang ada di Malang, Jawa Timur. Nah, ini keberadaannya saya juga kurang paham pastinya, apakah ini hoax ya, berita yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau memang terjadi, memang benar-benar terjadi. Karena kalau memang itu benar-benar terjadi, artinya jin ini, lampor ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Betul. Nah, kira-kira Bang Rifki, apa kiat Bang Rifki untuk mencegah agar kita sebagai anak Adam terhindar dari gangguan jin ya.
gangguan syaitan. Ya, Monggo Bang Rifki jelaskan. terutama sih yang paling utama nih menurut aku sendiri, ya itu tadi dengan cara memperkuat iman. Nah, apa itu tadi memperkuat iman? Kan pasti ada cara yang harus kita lakukan kan. Yang pertama, tertibkan sholat dulu ya. Tapi kalau misalkan kita udah tertib nih sholat lima waktunya, yang namanya jin, setan, apalagi lampor gak bakal berani ganggu iman kita. Karena dari sholat lima waktu kita kalau udah terlihat tertata, udah tertib pada waktunya, insya Allah yang kayak gitu-gitu udah gak bakal dekat sama kita ya. Karena iman kita sendiri pun sama Allah udah dikuatkan dengan cara kita rajin ibadah seperti itu. Dia gak mudah terpengaruh, gak mudah takut sama yang seperti itu ya. Karena kalau kita takut sama yang seperti itu juga, itu sama saja kita mensyirikkan Allah. Betul. Tadi yang kedua masih banyak sih baca Quran, doa-doa penjagaan. Kan banyak banget kan yang diajarin sama ustazah di pengajian. Yang paling utama sih sebenarnya Al-Quran. Karena di Al-Quran sendiri ini banyak doa-doa penjagaan seperti surat Kahfi, seperti surat Al-Mulk, seperti surat Ayat Kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Nah, ini tadi sebenarnya kalau misalnya kita kaji perdalam arti atau maksud dari ayatnya satu persatu itu sebenarnya kuat gitu loh untuk menjauhkan kita dari yang namanya gangguan jin atau syaitan. Ditambah lagi, jangan ada sedikit pun di benak hati kita untuk takut kepada jin. Karena yang patut kita takuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat jelas. Ketika kita tidak mengerjakan ibadah sholat, tidak mengerjakan perintahnya, maka Allah akan diancam. Sesuai dengan dalil, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Jadi pada siapa yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya, maka oleh Allah akan diancam, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tapi kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janjinya Allah. Maka untuk itu jangan takut dengan apa yang namanya jin, apalagi syaitan, pocong, kuntilanak, genderuwo. Karena sejatinya yang namanya jin, yang namanya pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul itu penjelmaan dari ya jin itu sendiri. Jin itu kan pandai berkamuflase, betul banget. Ya kan, dia pandai menyerupai jasad yang sudah meninggal. Jadi setiap ada orang yang meninggal, diambil keuntungan supaya kita percaya bahwa dia memang betul-betul ada. Padahal sejatinya orang yang sudah mati itu tidak akan bisa bangkit lagi, itu tidak. Betul. Karena itu urusan dengan Allah. Untuk mempertanggungjawabkan dia dengan Allah saja itu udah luar biasa susahnya. Nah ini kok ganggu orang yang masih hidup. Nah itu bagaimana? Saya rasa tidak seperti itu. Tidak demikian. Nah mungkin Bang Riki ada ayat-ayat khusus mungkin yang bisa dibacakan pada malam hari ini untuk sebagai penjagaan kita, tameng kita supaya terhindar dari yang namanya godaan jin. Monggo Bang Rifki, silakan. Baik, biasanya sih doa yang paling sering atau surat lah ya, yang paling gampang kita jadi dari Al-Quran, yang paling sering hampir setiap hari mungkin aku baca itu surat Ayat Kursi, surat Al-Baqarah. Mungkin langsung aja ya kita baca ya untuk penjagaan malam hari ini untuk dan seterusnya. Monggo Bang, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim.
Teman-teman sekalian yang perlu diingat, kalau misalkan kalian udah baca nih surat penjagaan atau doa-doa penjagaan lainnya, kalian jangan punya pikiran yang negatif, maksudnya jangan ada rasa takut lagi setelah membaca doa atau surat yang kalian baca. Harusnya berani ya. Iya betul banget. Berani bahwa Allah itu selalu ada di samping kita, selalu ada di hati kita. Ketika kita takut, maka berarti bahwa kita oleh Allah akan dihukumi munafik. Kenapa? Sebenarnya kita orang Islam harus hanya takut Beriman kepada sama Allah, Allah. ya kan, dan tidak diperbolehkan takut kepada selain Allah. Betul banget. Jadi jangan sampai kita cuma gara-gara jin kita takut sama Allah sampai nggak keluar rumah, sampai dekem di kamar karena takut, mungkin punya pikiran persepsi kalau di luar tuh banyak hantu. Jangan seperti itu, karena sejatinya jin itu juga ciptaan manusia ya. Betul banget. Bahkan mereka itu juga sama-sama makhluknya Allah. Betul. Jadi sama saja kita sangat-sangat mensyirikkan Allah. Allah sangat tidak suka disyirikkan. Dan seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, saya pernah ngobrol nih juga ceritakan bahwa sebenarnya kayak lampor, keranda terbang itu tadi awalnya nggak ada ya. Maksudnya ini karena ulahnya manusia sendiri, pikiran manusia sendiri. Karena kan kata ayah, jin itu pembisik sejati ya. Betul. Bahkan di Al-Quran juga dijelasin pada saat ada musyawarah para malaikat di langit, jin itu sampai naik ke atas Berusaha untuk mencuri cerita atau kalamnya Allah. Namun oleh Allah diperintahkan yang namanya bintang surya, oleh Allah disambitkan, dilemparkan jin itu dengan bintang surya, dan dia lari terbirit-birit kepanasan. Dan intinya dimanapun berada selalu ingat Allah, baca doa, insya Allah kita akan terlindung dari godaan, gangguan syaitan atau jin. Oh iya, terkait lampor yang katanya keranda terbang, bisa terbang, atau lampor itu identik dengan keranda terbang, itu isinya lampor. Sejatinya itu juga sama, itu adalah jin. Kenapa? Ketika kita mencetuskan atau menceritakan ya, katanya keranda itu bisa terbang, katanya itu isinya jin, maka seketika itu juga jin itu langsung mengambil manfaat dari yang namanya cerita dari manusia itu sendiri. Maka itu jangan perlu kita munculkan sugesti seperti itu, jangan kita munculkan. Kita hanya yakin bahwa yang paling kuat, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Sama seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, itu pun timbul karena manusia yang punya sugesti pemikiran seperti jalan sendirian di tengah kuburan, terus melihat pocong, padahal dia belum melihat pocong, hanya jariknya atau roknya, celananya nyangkut di dahan, terus dia nggak bisa jalan, kata ditarik sama hantu, padahal dahan pohon. Nah, terus dibilangnya katanya ada kuntilanak megang sarungnya, jariknya. Nah itu seperti itu. Maka sampai sekarang akhirnya mitos-mitos adanya muncul jin, kuntilanak, pocong, genderuwo, itu adalah ulah dari jin itu sendiri ya. Ucapan manusia sendiri, persepsi manusia yang membuat ya tadi ya, mereka itu hanya jin biasa yang nggak berbentuk apa-apa, yang hanya berwujud jin itu sendiri. Tapi karena manusia punya prediksi, punya pemikiran bahwa bentuk genderuwo seperti ini, pocong seperti ini, akhirnya jin itu sendiri berubah wujud seperti yang kita pikirkan, yang harusnya nggak ada menjadi ada. Jadi jangan sampai ada pikiran seperti itu di pikiran kita kalau kita nggak mau hal aneh-aneh terjadi pada kita. Pokoknya perbanyak ibadah aja deh intinya sama Allah untuk menghindari itu semua. Ya, karena memang sudah sesuai dengan dalilnya dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah berfirman, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Allah. Nah, jadi yang namanya jin itu benar adanya, itu bukan hoax, itu bukan katanya, memang benar. Kenapa? Sejatinya jin dan manusia itu diciptakan Allah kecuali hanya untuk ibadah. Ya, jin juga mempunyai kewajiban yang harus dia lakukan, dia laksanakan, yaitu ibadah, sama seperti kita manusia. Cuman ibadahnya jin ya mungkin walau kita nggak tahu seperti apa. Kalau manusia mungkin mengerjakan sholat 5 waktu, ya di situ setiap tahun ada yang namanya puasa Ramadan, ya puasa Syawal, Asyura dan lain sebagainya. Mungkin di alam jin sama seperti manusia, sama, dia punya anak, punya kehidupan, ya punya sosial di masyarakatnya. Mungkin ada pasar, ada rumah sakit, ada yang namanya jin jahat, jin muslim, jin alim, jin jahil, jin jahat, ya sama seperti manusia seperti itu. Betul. Nah, Bang Rifki menyikapi tentang fenomena lampor itu sendiri bagaimana? Apa tindakan Bang Rifki ketika kita dihadapkan dengan cerita-cerita seperti itu? Apakah mempercayai atau bagaimana, atau menganggap itu hanya hoax? Monggo Bang Rifki. Kalau mempercayai sih, ya percaya nggak percaya, emang mereka jin ya mereka pasti ada. Cuman kalau lampor itu sendiri sama seperti dibilang ayat tadi, bahwa mereka tuh ada karena kita sendiri, karena ulah kita, karena ucapan kita. Dan kalau dibilang mitos sih kayaknya bukan mitos deh, emang beneran ada, cuman terciptanya gara-gara kita gitu. Ya intinya ketika kita mendengar hal-hal demikian, ya cukup kita mengimaninya bahwa memang jin itu benar adanya dan tidak perlu takut kepadanya. Takutlah kepada Allah. Ya mungkin kalau kayak saya, mungkin kalau diganggu oleh makhluk jin, ya saya berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, agar dijauhkan dari mara bahaya, dari gangguan jin itu sendiri. Jadi udah ingat nih gimana tadi dari awal sampai akhir kesimpulannya, cara-cara menghindari diganggu lampor, diganggu jin. Itu yang pertama tadi, hilangkan pikiran negatif. Sugesti ya Pak. Ya, sugesti. Sugesti itu harus yang positif, ya. Sebab kalau sugesti kita negatif, sugesti kita takut, maka sugesti itu nanti akan muncul. Betul Bang. Ya, akan muncul. Malah dengan sugesti kita seperti itu yang negatif, pada akhirnya dengan ketakutan yang berlebihan malah diganggu oleh yang namanya bangsa jin. Maka jangan pernah takut kepada jin, takutlah kepada Allah. Jadi hilangin sugesti yang jelek, hilangin pikiran-pikiran yang negatif ya. Yang kedua yaitu tertib ibadah. Otomatis kalau kita tertib ibadah, kita hanya fokus sama ibadah kita. Kita nggak akan terpikir sama yang namanya hantu, jin, apalagi lampor. Jadi intinya yang pertama tadi hilangkan pikiran negatif, yang kedua tertibkan ibadah, yang ketiga menguatkan iman, tetap konsisten sama apa yang harusnya kita lakukan sebagai manusia, terutama sebagai umat muslim ya. Untuk mungkin ada tambahan Bang Rifki, doa-doa selain ayat kursi, Anas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq. Mungkin ada doa-doa lain lagi yang terdapat di dalam hadis atau di dalam Al-Quran. Tapi kebanyakan memang yang saya dapat itu kebanyakan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Karena itu sangat ampuh ya. Sangat ampuh. Asmaul Husna pun juga bagus. Al-Qurannya kok dari firman-Nya Allah langsung ya. Jadi pasti ya manjur lah untuk doa-doa penjagaan. Pokoknya intinya yakin ya,
jangan sampai kita udah percaya nggak yakin, sia-sia banget. Mungkin itu aja kali ya sekilas tentang Lampor. Sebenarnya itu ya, kita tahu itu mereka juga sama-sama makhluknya Allah. Intinya tetap semangat. Kalau misalkan ada dari kalian yang diganggu Lampor, ya baca aja tadi ya, yaitu surat ayat kursi, Al-Kahfi, Al-Mulk, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Baca aja setiap malam rutin, insya Allah aman, insya Allah ya. Dan harus kuatkan iman juga ya. Hilangkan rasa-rasa pikiran negatif. Tetap semangat untuk semuanya, apalagi di masa kondisi pandemi seperti ini ya. Betul, kemana-mana, hanya di rumah aja, ya pastinya bosen, boring. Makan yang enak, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, pikirannya yang positif, insya Allah. Mungkin itu aja Bang Rifki yang kita ulas pada malam hari ini. Terkait masalah gangguan jin. Yang mana adalah masalah Lampor, dan katanya kronologinya terbang itu mengganggu masyarakat. Ya mudah-mudahan di pikiran seperti itu udah nggak ada hari lagi ya. Betul, tidak ada pemikiran-pemikiran yang kerdil ya. Artinya kita manusia ini selalu ingat kepada Allah, jangan pernah berpikiran selain Allah itu ada yang lebih. Tidak, yang paling tinggi, yang paling mulia derajat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Oke guys, jangan lupa di like, komen di bawah apa lagi yang harus kita buat, dan subscribe-nya. Dan nyalakan lonceng tombol notifikasi agar mendapatkan terus video yang kami update setiap harinya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.